Beberapa tahun ke depan di mana negara Jepang sudah dikenal dan dihormati sebagai negara yang paling menjunjung tinggi tingkat moralitas dan sangat melarang keras akan hal-hal yang berbau cukurukuk. Meskipun jika kalian ini hanya mengatakan, aduh pengen main sabun, si Stephen sudah tidak kuat, loli. Super wangi. Semua perkataan yang menjurus ke arah sana lah ya cu, seketika membuat pemerintah mengecap kalian sebagai tersangka, dan tanpa banyak perlu sidang sekalipun, kalian akan auto dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kok pemerintah bisa tahu sih bang? Ya tahu dong, sebab nih ya, pemerintah sudah menetapkan sebuah alat yang akan mendeteksi semua perlakuan masyarakatnya jika masyarakat tersebut terciduk melakukan tindakan-tindakan pencukurukukan, yang mana alat tersebut bernama PM. Nah, di balik masyarakat Jepang yang sudah mulai tidak mengetahui tentang pengetahuan cukurukuk dan menganggap tabu akan hal tersebut, kini Shin pun berganti kepada seorang pemuda culun bernama Okuma Tanukichi, atau untuk kedepannya kita panggil saja Okuma lah ya. So, saat ini Okuma itu berniat untuk mengikuti sebuah ujian tes masuk ke sebuah SMA paling favorit di Jepang, sebab konon katanya SMA ini itu terkenal dengan murid-muridnya yang memiliki moralitas yang sangat tinggi. Dan ingat, semakin tinggi moralitas, maka semakin rendahlah pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berbau cukurukuk. Tapi maksud dan tujuan Okuma mendaftarkan diri ke SMA ini itu bukan karena ketenarannya atau karena nama baiknya ya, melainkan karena Okuma ingin sekali bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Ana, yang kebetulan juga bersekolah di SMA tersebut. And ya, setelah Okuma mengikuti ujian pada SMA tersebut, keterima sih ya keterima para penonton. Tapi kehidupan SMA Okuma itu ketika langsung hancur ketika Okuma secara tidak sengaja melihat sesosok pria yang mirip banget lah ya cu, seperti gorila, yang dituduh oleh seorang wanita karena sudah meremas bumper dari wanita tersebut. Awalnya si Okuma tidak ingin ikut campur, tapi karena Okuma itu ingin membanggakan Ana dengan menjunjung tinggi kebenaran, maka tanpa banyak basa-basi Okuma pun langsung menarik wanita ini keluar dari kereta. Karena Okuma tahu bahwa wanita ini itu hanya ingin memeras sang pria yang mirip gorila tersebut. Sadar bahwa aksinya sudah gagal, sang wanita pun langsung memfitnah Okuma lah. Tolong, ada pria CBL yang sudah mengini-itukan aku di kereta. Yang tentu dong, para petugas yang mendengar akan hal itu langsung mengejar Okuma dan seketika mengepungnya. Wah, Okuma yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Pada awalnya si Okuma itu sudah pasrah aja lah cu, hingga muncullah sesosok wanita yang agak sus juga ya penampilannya, yang dengan lantangnya mengatakan, "Oh, Cimpa!" Iya, sang wanita yang dikenal dengan sebutan Medan Salju Biru dengan lantang mengatakan, "Wotong!" Dan tak hanya berhenti sampai situ saja cu, sang Medan Salju Biru ini jadi keselak aing berjir. Dan tak hanya berhenti sampai situ saja cu, sang Medan Salju Biru ini juga secara brutalnya menyebarkan foto-foto cukuruku kepada seluruh masyarakat yang ada di stasiun untuk mengalihkan perhatian para petugas dan menyelamatkan Okuma. Awalnya si Okuma itu bingung gitu akan siapa dan apa alasan sang Medan Salju Biru ini menyelamatkan dirinya. Tapi semua kebingungan Okuma itu seketika langsung dijawab dikala Okuma tiba-tiba saja dihampiri oleh sesosok wanita. Dari luarnya sih nampak culun ya, tapi hey, boleh juga sih, yang memperkenalkan dirinya sebagai sesosok wakil ketua OSIS bernama Ayame, yang ingin Okuma itu join ke dalam organisasi OSIS mereka. Dan kebetulan nih Ana lah yang menjabat menjadi ketua OSISnya. Oh iya, di sini juga kita tahu bahwa pria yang mirip gorila tadi itu bernama Goriki ya, para kocokers yang menjabat sebagai anggota OSIS.
俺は心待ちになどしてなかったけどな。あんたなんでこんなところに。先輩には敬語を使え。Nah, awalnya Okuma itu bingung kenapa dirinya yang direkrut menjadi anggota OSIS. Secara kan dalam mata pelajaran pun nilai Okuma itu ya tergolong paling rendah lah di antara para siswa yang lainnya. Serta tingkat moralitas Okuma itu juga rendah ya, karena ternyata Okuma ini merupakan anak dari seorang pemberontak bernama Genjiro. Jadi buat kalian yang nggak tahu kenapa ayah Okuma itu disebut pemberontak, so itu semua bermula ketika negara Jepang mulai memberantas hal-hal yang berbau cukurukuk. Nah, ayah Okuma yang memang notabene-nya sangat menyukai hal-hal yang berbau cukurukuk, dari mulai cukurukuk anak SMA, maid, guru, polisi, cosplayer, school uniform, milf, onager, loli, sota, NTR sampai full color, tentu sangat menentang keras akan hal tersebut lah. Dan karena pemerintah pada masa ini sama sekali tidak memiliki toleransi, maka ayah Okuma pun ditangkap dan Okuma dikucilkan karena dicap sebagai anak dari pemberontak. Namun karena inilah Okuma itu diinginkan oleh pihak OSIS. Secara dari hasil penyelidikan pihak OSIS, anak itu curiga bahwa sosok asli dari Medan Salju Biru itu adalah Pak C. Yunus kan bang? Ngawur loh ya. Ya enggak dong cu. Melainkan sosok asli dari Medan Salju Biru ini merupakan salah satu dari murid SMA mereka. Tapi karena mereka semua tidak tahu akan hal-hal apa saja yang berbau cukurukuk dan sangat minim sekali dengan pengetahuan yang berbau cukurukuk, jadi Okuma itu direkrut oleh pihak OSIS dengan harapan Okuma bisa membantu pihak OSIS untuk mengungkap siapakah Medan Salju Biru ini. Ya, Okuma yang mendengar akan hal ini sih tentu senang-senang aja gitu kan. Apalagi Okuma tahu bahwa mulai sekarang ia bisa berdekatan dan membantu Ana, wanita yang paling ia cintai. Dan sebagai tahap pengenalan, Ana akan memerintahkan Ayame untuk membimbing Okuma dan menjawab semua pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Okuma terkait lingkungan sekolah, organisasi OSIS, dan juga sang Medan Salju Biru. Nah, dari sinilah bro, kehidupan Okuma itu benar-benar berubah 180 derajat karena ternyata Ayame ini adalah 私は雪原の青子と下ネタテロリストの家城あやめ、以後よろしく。もしもし全道家ですか。 Ya, salam coko-coko maksud aing. Ternyata si Ayame ini gitu kan wujud asli dari Medan Salju Biru. Selain itu juga Ayame ini itu selalu mengatakan hal-hal yang di luar Nurul ya bro. Contohnya seperti ini. 期待していた通り排泄口が大きいできる男ね。ちょっと出会った4秒でぶっかけ、ほんと早い男ね。 Ya, kira-kira seperti itulah. Baba Boy. Nah, jadi alasan Ayame mengungkapkan identitasnya tepat di hadapan Okuma itu adalah karena Ayame ingin merekrut Okuma yang notabene-nya merupakan anak dari sang pemberontak legendaris untuk masuk ke organisasinya yang bernama SOX. SOX itu kepanjangan dari apa sih abangku? Ketika kamu dewasa, kamu akan tahu apa saja hal-hal yang tak perlu kamu tahu, anak muda. Kepanjangannya terlalu brutal cu untuk yang sebutin di sini. Ya pokoknya itulah ya. Selain itu juga kita diberitahu bahwa tujuan asli dari organisasi SOX ini adalah untuk menyebarkan lawakan-lawakan cukurukuk dan menormalisasi cukurukuk kembali kepada seluruh warga Jepang. Awalnya si Okuma menolak akan ajakan dari Ayame ya, karena Okuma itu tidak ingin mengkhianati wanita yang paling ia kagumi, yaitu Ana. Tapi karena Ayame mengancam Okuma akan memberikan bukti tali yang Okuma pakai untuk melarikan diri tempo hari dari stasiun kepada polisi, maka Okuma pun tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan Ayame ke dalam organisasi SOX-nya tersebut. こんなの絶対おかしいよ。 Dan ya, misi pertamanya pun gak main-main abangku, dimana Okuma itu diminta oleh Ayame untuk menyamar sebagai Medan Salju Biru guna mengalihkan perhatian pihak OSIS dan juga para guru-guru. Nah, ketika perhatian para guru-guru dan pihak OSIS itu sudah terkelabuhi, Ayame pun langsung melancarkan rencana utama mereka, yaitu dengan cara menyebarkan gambar-gambar cukurukuk kepada seluruh siswa. Dan yang paling brutal dari itu semua adalah para siswa yang polos ini dicekoki oleh Ayame untuk nobar anime Otome Dori Kang. Oh my god!
And ya, para siswa yang melihat akan anime yang penuh dengan pengenteran brutal itu pun seketika merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya ya. Perasaan apa itu abangku? Ya, tentu dong menjadi penyuka genre paling brutal yaitu NTR. Oh iya, buat kalian yang bingung kok bisa-bisanya Ayame melakukan lawakan-lawakan brutal seperti ini dan tidak terlacak oleh PM sama sekali. 女には4つあるのよ。4つってなんだ。だって口だ。 Ya, itulah ya kira-kira. Jadi, ternyata Ayame ini memiliki sebuah ponsel khusus yang diberikan ayah Ayame kepadanya. Dimana ketika Ayame memasukkan kode-kode tertentu ke dalam ponsel tersebut, Ayame bisa melakukan lawakan-lawakan cukurukuk secara bebas dalam waktu 3 menit per hari. Ayah Ayame kemana tuh abangku? Ditangkap cuy sama polisi karena diduga mencukurukuk loli. Tapi meskipun begitu, Ayame sama sekali tidak mempercayai akan hal tersebut. Karena sebenarnya ayah Ayame itu menyukai お父さんのこと随分信頼してるんだな。ええ、だってお父さんババ戦だもの。娘に性癖つつ抜けた。 Ya, jadi Ayame itu berpikir bahwa ayahnya sudah dijebak oleh para petinggi PM yang merasa tidak terima dengan kebijakan-kebijakan sang ayah. Dan bisa dibilang kenapa Ayame bisa sableng ini pun juga mungkin karena ayahnya sendiri ya cuy ya. Sebab sebelum ditangkap, ayah Ayame itu menitipkan pesan kepada Ayame dengan mengatakan, 下ネタ好きは常軌を逸している。これをあげるから1日3分の発散で我慢してくれ。 どんな幼女時代だ。 luar biasa sekali ayah Ayame ini bro. Sedangkan setelah kejadian yang begitu luar biasa sekali ya cuy ya yang terjadi di sekolah mereka, Goriki itu langsung menuduh bahwa Okuma lah dalang dari semua masalah ini. Sebab bagaimanapun juga kan Okuma itu merupakan anak dari pemberontak legendaris ya. So Goriki yakin pasti Okuma memiliki andil dalam kejadian tempo hari. Ya, meskipun Okuma sudah dapat meredam kecurigaan Goriki sih dengan mengatakan bahwa meskipun Okuma ini merupakan anak dari pemberontak, tapi Okuma sama sekali tidak mendukung gerakan ayahnya itu. Justru Okuma itu sangat mengagumi Ana karena sikap keadilan Ana yang benar-benar tinggi, kesucian jiwa Ana, serta dulu ketika Okuma dikucilkan hanya Ana sajalah yang ingin berbicara dan mengajak Okuma untuk bermain. Dan dari situlah Okuma bersumpah bahwa ia ingin menjadi sesosok manusia berhati bersih, persis seperti Ana. Hehehe. Tapi ya meskipun Okuma sudah bersumpah seperti itu, Okuma masih belum bisa untuk menolak perintah-perintah cukurukuk dari Ayame ya teman-teman. Seperti Okuma yang diminta Ayame untuk mengambil sebuah majalah cukurukuk pada peta yang sudah Ayame tandai untuk mereka sebarluaskan kepada para siswa. ダメだ。 Lalu Okuma juga diminta oleh Ayame untuk mengajarkan para siswa tentang pelajaran biologi. Awalnya sih Okuma itu nampak keberatan gitu ya dengan ide-ide Ayame ini. Ditambah kini Okuma harus menyamar kembali menggunakan pakaian wanita. Tapi ingat awalnya, sebab semakin jauh Okuma menyelam ke dalam dunia gelap tersebut, entah mengapa nih ya semakin kimochi juga gitu kan yang Okuma rasakan. たぬきち、本当に。でも、何なんだ。この胸のうずきは、いけないことだって分かってるのに。Tapi di tengah-tengah ikimochian yang Okuma rasakan ini, tiba-tiba saja muncullah そこまでですわ。雪原の。アンナ先輩。 Ya, muncullah anak yang dengan kekuatan OP-nya langsung mencoba untuk menangkap Okuma yang tengah menyamar menjadi medan salju biru. Panik sudah abangku si Okuma ini. Untungnya ketika Okuma hampir saja tertangkap oleh Ana, muncullah Ayame yang langsung mengalihkan perhatian Ana dan membuat Okuma berada di zona aman. Tapi apakah Okuma benar-benar aman? Tentu tidak semudah itu dong bro. Sebab ketika Okuma melepaskan topeng sucinya tersebut, ada sesosok siswa lainnya yang melihat akan identitas dari Okuma. Nah, jadi siapa si siswi bogel yang memergoki Okuma ini? Jadi siswi bogel ini bernama Saotome yang seorang siswi berprestasi dalam bidang seni dan memenangkan berbagai macam perlombaan bergengsi. Namun ya itu tingkah Saotome
Saotome ini benar-benar selengean banget lah buang. Seperti pada scene berikut. 我が校の誇りだぞ。何よ。受け取って良い状態ではないのでな。 Nah, Saotome yang mengetahui akan rahasia dari Okuma, di sini Saotome pun langsung menarik Okuma ke ruangannya untuk membuat sebuah perjanjian dengan Saotome. Di mana jika Okuma tidak mau menerima perjanjian ini, maka Saotome akan melaporkan Okuma kepada polisi. Nah, lalu apa sih permintaan dari Saotome? Minta dicukurukuk 3 hari 3 malam tanpa henti kan bang? Lama-lama ngeselin juga ya kamu anak muda. Mana tegang aing sama Saotome. Maksud aing itu, jadi permintaan Saotome itu adalah Saotome ingin meminta bantuan Okuma dalam masalah percintaannya. Nah, jika Okuma setuju dengan permintaan Saotome, maka Saotome akan menjaga rapat-rapat rahasia Okuma yang merupakan tangan kanan dari medan salju biru. Yang tentu Okuma pastinya tidak memiliki pilihan lain selain menerima penawaran dari Saotome. 大勢でも限度だ。 続きは明日じゃこれでしまいだ。思うな覚えて。 Singkatnya, Okuma pun menceritakanlah akan identitasnya yang sudah ketahuan oleh Saotome kepada Ayame. Nah, Ayame yang mendengar hal tersebut sih sama sekali tidak mempermasalahkan akan hal itu ya para penonton. Justru ternyata sedari lama Ayame sudah mengincar Saotome untuk bergabung ke dalam organisasi SOX-nya untuk membuatkan gambar-gambar cukurukuk yang begitu indah dan menawan. Yang oleh sebab itulah di sini daripada Ayame memberikan saran kepada Okuma akan masalahnya itu, justru Ayame meminta kepada Okuma untuk mendekati Saotome dan mencekokinya dengan hal-hal yang berbau cukurukuk yang begitu brutal dan ugal-ugalan. Yang ya balik lagi, karena Okuma tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Ayame, maka di malam harinya Okuma pun bertemu dengan Saotome untuk mengetahui tentang siapa sih sebenarnya sosok yang Saotome cintai itu. Ya, Saotome sih sebenarnya tidak masalah untuk mengatakan hal ini, tapi dengan satu syarat, Okuma juga harus memberitahu tentang seseorang yang Okuma cintai saat ini. Tapi ketika mereka mengatakan akan orang yang mereka sukai secara berbarengan, すみません PM にメールがあったせいでタイミングが iya, ternyata Saotome ini menyukai Ana juga ya cuy ya. Dan Okuma yang tidak mungkin mengatakan bahwa ia juga menyukai Ana yang ada malah dirujak gitu kan cuy ini si Okuma. Maka dengan terpaksa Okuma pun mengatakan bahwa saat ini Okuma itu menyukai Ayame. カズオ先輩 お主あの女に惚れ込んでおったのか。 Sebenarnya rasa suka Saotome karena itu bukan berdasarkan cinta kok, melainkan Saotome itu hanya terobsesi saja kepada Ana. Sebab menurut Saotome, hanya Ana inilah satu-satunya orang yang bisa dibilang sempurna lah untuk menjadi model lukisan dari Saotome. Tapi ya itu cuma salah cinta yang dialami oleh Saotome ini adalah meskipun selama ini Saotome sudah melukis Ana sebanyak ratusan atau bahkan ribuan kali, tapi masih ada yang kurang gitu, entah apa pokoknya ada yang kurang weh. Namun untuk sekarang mari kita lupakan sejenak akan masalah Saotome. Dan kini kita beralih terlebih dahulu ke dalam masalah yang lebih besar, yang mana masalah ini adalah Ana yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak teror dari seseorang yang misterius, yang menurut Ayame sih saat ini Ana tengah dikuntit ya oleh seseorang. Nah, demi menyelesaikan masalah tersebut, Ayame pun menyusun rencana untuk memancing sang penguntit ini keluar dari sarangnya. Yang mana rencananya itu adalah nanti pada saat akhir pekan Ayame akan menyamar menjadi pacar Ana, sedangkan Goriki dan Okuma akan mengawasi mereka dari jauh dan menyergap si penguntit itu ketika mereka keluar dari sarangnya. Awalnya sih rencana ini berjalan dengan lancar ya, Ayame yang menjadi pacar Ana dan berkencan, lalu ada lama siapa pula gadis kawaii ini uy? Itu Okuma bang yang didandani sama Saotome menjadi wanita untuk menyamar. Kode lagi tuh. Udah lah. Serta Goriki yang 早乙女、こんなところで何をしている。油を売ってないでコンクール用の絵を。ゴーリキ先輩お前
Modar, kena trap juga kau bejir. Ya, Goriki yang terpesona ya abangku ketika melihat Okuma versi wanita yang begitu kawainya. Namun ya di luar itu semua, ketika mereka tengah berbicara kecil, tiba-tiba saja muncullah sang penguntit yang selama ini meneror Ana. Awalnya si penguntit ini dapat ditaklukkan dengan mudah ya oleh Ayame, tapi karena ternyata ada lebih dari satu penguntit, apalagi mereka memegang batu, maka Okuma pun tidak memiliki pilihan lain selain harus berlari melindungi wanita pujaannya tersebut. Tapi ya di momen yang sangat sugoi ini, Okuma secara tidak sengaja mengsilaturahmi bibir Ana dan pingsan begitu saja. Dan dari sini pula, ya betul, Mamang seketika mengubah sikap Ana menjadi mantap ya Kang, Baba Boy. Nah, singkatnya, setelah kejadian tersebut, pada akhirnya Okuma pun harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan ini bro, Goriki yang biasanya kejam dan selalu mencurigai Okuma, tapi setelah Goriki melihat akan betapa kawainya Okuma ketika menjadi hode, kini sikap Goriki pun seketika berubah menjadi lemah lembut ya boy kepada Okuma. Apakah akan ada permainan bola mercon juga ini, uy? Namun Okuma itu merasa sedih ya, sebab selama ia dirawat di rumah sakit, Ana itu sama sekali tidak pernah menjenguk Okuma. Bahkan ketika Okuma menanyakan kabar Ana kepada Saotome, Saotome mengatakan kepada Okuma bahwa setiap kali dirinya membahas Okuma di hadapan Ana itu nampak seperti kesal gimana gitu, yang seketika membuat Okuma berpikir fix pasti saat ini Ana sudah sangat membenci Okuma karena kejadian kemarin. Kecemasan Okuma semakin menjadi ketika Okuma ini bertemu dengan Ana. Ana itu selalu menghindarinya, cuek, dan sama sekali tidak mau menatap mata Okuma. Oh iya, semenjak kejadian kemarin pula, Saotome ini sudah resmi masuk ke dalam organisasi SOX ya para penonton. Hingga nih, di tengah-tengah overthinkingan Okuma, pada suatu malam Okuma merasakan ada seseorang yang diam-diam tengah mengawasinya dari luar. Dan ketika Okuma membuka jendela rumahnya, yap, Okuma hanya menemukan sebuah cairan bening, jernih, dan nampak menyegarkannya sesegar Pocari Sweat. Sadar bahwa kali ini dirinya lah yang sedang dikuntit oleh seseorang, Okuma pun langsung melaporkan kejadian ini kepada Ayame dan memberikan bukti berupa surat serta cairan Pocari Sweat yang Okuma temukan di rumahnya. Namun yaitu, bukannya si Ayame ini memberikan saran atau solusi lah ke masalah Okuma, justru Okuma diminta oleh Ayame dan juga Saotome mending pancing aja lah si penguntit ke rumah Okuma. Hal itu bertujuan agar Saotome ini bisa melihat adegan cukurukuk secara real, live, dan nyata demi gambar yang lebih detail. Yang artinya apa? Ya, Okuma dipaksa untuk bercukurukuk ria abangku. Okuma sih karena tidak bisa menolak dan Okuma juga penasaran gitu akan siapa identitas dari sang penguntit tersebut, maka Okuma pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima ide brutal dari Ayame dan juga Saotome. Agak kasihan si Aingchu sama Okuma. Yang singkatnya, setelah semua persiapan sudah siap, Saotome pun akan bersembunyi di lemari Okuma. Maka di malam harinya, sang penguntit yang melihat tulisan di pintu Okuma yang bertuliskan, "Aku juga mencintaimu kok, maka masuklah sayang." Maka sang penguntit misterius ini pun langsung masuk ke kamar Okuma. Yang ternyata penguntit itu adalah... Yap, Ana abangku dan Cihui. Oke, serius. Jadi kejadian kemarin itu seketika mengubah sikap Ana yang polos, pendiam, dan suci menjadi sesosok wanita yandere, mang. Baba Boy. Wah, Okuma yang sadar akan hal ini sih tentu tidak bisa berkutik apa-apa ya bro. Dan si Saotome pun hanya meminta kepada Okuma untuk udahlah pasrah aja ya. Kalau aing jadi Okuma sih mending pasrah juga gitu kan. Hingga sebelum hal-hal yang kalian inginkan terjadi lebih jauh, muncullah Ayame yang memergoki mereka berdua.
And ya, dengan kemunculan Ayame, maka Ana pun langsung pergi meninggalkan rumah Okuma dengan ekspresi yang terlihat ya sangat bahagia sekali, bukan? Jadi begini bro, alasan kenapa Ana berubah menjadi seperti ini itu adalah karena Ana sudah jatuh cinta kepada Okuma. Tapi ya itu mang, karena Ana itu menganggap bahwa cinta merupakan hal yang jauh lebih penting daripada keadilan, bahkan mungkin keadilan itu adalah cinta, maka Ana yang memang notabene-nya sangat menjunjung tinggi keadilan, mengubah sikap Ana menjadi bucin abis kepada Okuma dan rela melakukan apapun hanya untuk membuat Okuma senang. Tapi ya itu bro yang membuat aing iri kepada Okuma, sebab karena Ana ini sangat terobsesi kepada Okuma, Ana itu selalu menawarkan Pocari Sweat-nya yang segar kepada Okuma, seperti Okuma yang diminta memakan kue dengan campuran air Pocari Sweat. なんだろう、美味しいけど不思議な味が混じり込んでるような。 Lalu Okuma juga dipaksa oleh Ana untuk meminum Pocari Sweat buatannya yang benar-benar pure murni buatan Ana tanpa difilter sedikit pun. Wah, kalau aing dikasih Pocari Sweat sama Ana tanpa difilter kayak gini, aing minum aing minum sampai habis. Wah, seger banget jir. Bahkan nih yang lebih brutalnya lagi, Ana pernah ingin mencoba memeras Pocari Sweat milik Okuma menggunakan capitan raksasa. Masih belum brutal, Ana pun pernah mencoba ingin menyedot Pocari Sweat milik Okuma menggunakan vacuum cleaner, bejir, atau penyedot debu lah. Ya kalau ini mah sama si Stephen-nya juga gitu kan mang yang kesedot. Dan iya, berubahnya sikap Ana secara drastis ini dari yang tadinya gadis polos dan baik seketika berubah menjadi sesosok yandere pun sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aku Juga Mau part pertama. Lanjut, tembusin 20.000 views mang.